Kamu tentu telah mempelajari berbagai bentuk energi pada pembelajaran fisika SMP. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada banyak sekali bentuk energi yang terdapat di sekitar kita, seperti energi matahari, energi listrik, energi kimia, energi gerak, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa energi-energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk energi lain? Energi yang terdapat di sekitar kita tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dalam bentuk energi lain. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Proses pengubahan energi sering juga disebut sebagai konversi energi. Bagaimanakah cara mengubah bentuk energi itu? Energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain melalui suatu alat yang disebut mesin konversi energi. Ada banyak jenis mesin konversi energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, setrika, solder, televisi, radio, dan lain-lain. Selain itu, konsep konversi energi juga diterapkan dalam bidang otomotif, yaitu baterai yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Motor bakar merupakan alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan gerak mekanik. Motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi gerak mekanik, generator listrik yang mengubah energi gerak potensial menjadi listrik, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu gambar apakah itu? Energi apakah yang dikonversikan pada gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan salah satu penerapan mesin konversi energi pada motor bensin. Motor bensin adalah salah satu jenis motor pembakaran dalam. Pada motor bensin, tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin diperoleh dari pengubahan energi kimia bahan bakar menjadi energi panas yang kembali diubah menjadi energi gerak melalui putaran poros engkol atau langkah torak. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan berbagai bentuk energi untuk membantu pekerjaanmu sehari-hari. Sebagai wujud rasa syukurmu, pelajarilah materi pada bab ini dengan sungguh-sungguh, agar kamu dapat menjelaskan proses konversi energi dengan benar. A. Motor bakar. Salah satu jenis mesin konversi energi dalam bidang otomotif adalah motor bakar. Salah satu penerapan motor bakar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada mesin mobil maupun sepeda motor. Kamu telah mempelajari contoh penerapan motor bakar dalam kehidupan sehari-hari. Motor bakar merupakan salah satu mesin konversi energi yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas yang kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik. Energi gerak mekanik inilah yang akhirnya menggerakkan kendaraan. Proses pengubahan energi ini dilakukan melalui proses pembakaran, baik di dalam ruang bakar maupun di luar ruang bakar. Sebelum kamu mengetahui proses pembakaran pada motor bakar, kamu perlu memahami bahwa proses pembakaran memerlukan 3 unsur utama, yaitu udara atau oksigen, bahan bakar, dan panas atau tekanan kompresi yang cukup. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi dengan baik, maka pembakaran akan berlangsung dan menghasilkan energi panas atau tenaga. Tenaga ini akan diubah menjadi energi gerak melalui mekanisme tertentu dan diteruskan ke unit penggerak mesin. Berdasarkan proses terjadinya pembakaran, motor bakar dapat dibedakan menjadi 2. 1. Pembakaran dalam. 2. Motor pembakaran luar atau external combustion engine. 1. Motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Motor pembakaran dalam merupakan motor yang proses pembakarannya berlangsung di dalam mesin tersebut, sehingga energi panas atau tenaga yang dihasilkan mesin dapat langsung diubah menjadi energi gerak. Contoh motor pembakaran dalam adalah motor bensin, motor diesel, turbin gas, roket, jet, mesin gas, dan lain-lain. Proses pembakaran pada berbagai jenis motor pembakaran dalam pada unsurnya sama, yaitu bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam silinder atau ruang bakar. Di dalam silinder, torak bergerak ke atas dan ke bawah. Kompresi terjadi saat torak bergerak naik dan menekan udara dan bahan bakar. Bahan bakar pun terbakar dan menghasilkan energi panas yang mendorong torak ke bawah.
Gerakan naik turun torak ini kemudian diubah menjadi gerak putar poros engkol melalui batang torak. Gerakan putar ini kemudian dipindahkan melalui sistem pemindah daya untuk menggerakkan mesin seperti roda penggerak di mobil. Keuntungan dari mesin pembakaran dalam dibandingkan dengan pembakaran luar adalah konstruksinya lebih sederhana, tidak memerlukan fluida kerja yang banyak, dan efisiensi totalnya lebih tinggi. Oleh karena itu, motor pembakaran dalam banyak digunakan pada sistem transportasi, baik mobil, kapal, maupun pesawat terbang. 2. Motor pembakaran luar atau external combustion engine. Motor pembakaran luar merupakan motor yang proses pembakarannya tidak berlangsung di dalam mesin, tetapi diperoleh dari pembakaran di luar mesin. Energi panas tidak dapat secara langsung diubah menjadi energi gerak, tetapi melalui media penghantar yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Contoh motor pembakaran luar adalah mesin nuklir dan mesin uap. Pada mesin uap, energi panas diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruangan yang terpisah. Kemudian uap dihasilkan pembakaran dipindahkan ke penggerak melalui dinding pemisah. Energi panas yang dihasilkan akan menggerakkan torak dan unit penggerak lainnya. Keuntungan mesin pembakaran luar adalah bahan bakar yang digunakan lebih beragam dan daya yang dihasilkan besar sehingga banyak dipakai sebagai pembangkit listrik. B. Siklus motor bensin. Salah satu jenis motor pembakaran dalam adalah motor bensin. Proses pembakaran di dalam motor bensin dihasilkan melalui siklus motor bensin. Apakah itu siklus motor bensin? Bagaimana siklus pada motor bensin itu? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, motor bensin atau mesin Otto adalah salah satu jenis motor pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan nyala busi untuk proses pembakaran. Pada motor bensin, energi kimia bahan bakar dapat diubah menjadi energi panas dan diubah lagi menjadi energi mekanik melalui suatu siklus yang berlangsung terus-menerus. Siklus ini disebut sebagai siklus motor bensin. Siklus motor bensin berlangsung sesuai dengan gerakan naik turun torak di dalam silinder dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Begitu pula sebaliknya. Titik mati atas atau TMA adalah posisi tertinggi yang dicapai torak dalam silinder, sedangkan titik mati bawah atau TMB adalah posisi terendah yang dicapai torak di dalam silinder. Jarak antara TMA dan TMB disebut langkah torak. Berdasarkan jumlah siklusnya, motor bensin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Motor bensin 2 langkah atau 2 tak atau 2 stroke. 2. Motor bensin 4 langkah atau 4 tak 4 stroke. 1. Motor bensin 2 langkah atau 2 tak atau 2 stroke. Motor bensin 2 langkah merupakan motor yang setiap 1 kali siklus kerja memerlukan 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Siklus motor bensin 2 langkah antara lain: A. Langkah 1, langkah kompresi dan isap. Pada langkah pertama torak bergerak dari TMB menuju ke TMA sehingga terjadi 2 langkah yang berbeda secara bersamaan, yaitu langkah kompresi yang terjadi pada bagian atas dari torak dan langkah isap yang terjadi pada ruang engkol atau pada bagian bawah torak. Pada saat torak di posisi TMB, bahan bakar yang berada di bawah torak didorong dan keluar dari saluran pembilasan. Proses selanjutnya, bahan bakar yang keluar dari saluran pembilasan didorong torak sampai mencapai posisi TMA. B. Langkah 2, langkah usaha dan langkah buang. Langkah kedua terjadi ketika torak bergerak dari TMA menuju TMB, sehingga terjadi 2 langkah yang berbeda secara bersamaan, yaitu langkah usaha dan buang. Torak terdorong oleh energi panas yang dihasilkan dari pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Torak yang bergerak turun akan mendorong campuran udara dan bahan bakar yang telah berada di bawah torak menuju saluran pembilasan. Saat torak bergerak turun, saluran buang dan saluran pembilasan dalam keadaan terbuka. Campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang engkol akan mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui saluran bilas ke saluran buang. Dengan terbuangnya gas sisa hasil pembakaran, kerja motor bensin 2 langkah selesai.
atau satu proses kerja siklus. 2. Motor bensin 4 langkah atau 4 tak atau 4 stroke. Motor bensin 4 langkah merupakan motor yang setiap satu kali siklus kerja memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Siklus motor bensin 4 langkah dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Langkah isap. Langkah isap merupakan langkah memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Pada langkah ini, torak bergerak dari TMA ke TMB. Katup isap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Saat torak bergerak dari TMB, maka ruangan silinder menjadi vakum. Campuran udara dan bahan bakar terisap ke dalam silinder akibat tekanan udara luar atau atmospheric pressure. B. Langkah kompresi. Pada langkah kompresi, torak bergerak dari TMB ke TMA. Katup isap dan katup buang tertutup. Torak yang bergerak dari TMA akan meneruskan kompresi campuran udara dan bahan bakar sehingga temperatur dan tekanannya meningkat. Pada akhir langkah kompresi, campuran udara dan bahan bakar akan terbakar oleh percikan bunga api busi. C. Langkah usaha. Campuran udara dan bahan bakar akan terbakar oleh percikan bunga api pada saat torak mencapai TMA atau akhir langkah kompresi dan awal langkah usaha. Dengan terjadinya pembakaran, energi panas hasil pembakaran akan didorong torak sehingga bergerak menuju TMB. Energi ini yang akan diubah menjadi energi gerak mekanik dan menggerakkan kendaraan. D. Langkah buang. Saat langkah buang, gas sisa pembakaran dibuang keluar dari silinder. Katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Torak bergerak dari TMB ke TMA dan mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. C. Siklus motor diesel. Motor diesel ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1872. Motor diesel disebut dengan motor penyalaan kompresi atau compression ignition engine karena penyalaan bahan bakarnya terjadi karena suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Motor diesel memiliki beberapa karakteristik, di antaranya motor diesel memiliki efisiensi panas yang lebih besar daripada motor bensin. Motor diesel tidak menggunakan busi untuk memercikkan bunga api, dan momen pada motor diesel tidak berubah pada variasi kecepatan tertentu. Proses konversi energi pada motor diesel juga terjadi dalam sebuah siklus. Siklus motor diesel hampir sama dengan motor bensin. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan saat siklus tersebut berlangsung. Siklus motor diesel adalah rangkaian proses kerja yang dilakukan motor diesel untuk menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Motor diesel 4 langkah memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Siklus motor diesel 4 langkah yaitu sebagai berikut. 1. Langkah isap. Pada langkah isap, torak bergerak dari TMA ke TMB. Terjadi kevakuman di ruang silinder. Katup isap pun terbuka dan katup buang tertutup, sehingga udara masuk dalam silinder. 2. Langkah kompresi. Pada langkah kompresi, torak bergerak dari TMB ke TMA. Kemudian katup isap dan katup buang tertutup. Torak terus bergerak mengkompresikan udara yang ada di dalam silinder. Perbandingan kompresi pada motor diesel berkisar antara 15:1 sampai dengan 22:1. Udara di dalam silinder dikompresikan sehingga mencapai tekanan sekitar 30 kg per cm kuadrat atau 427 PSI atau 2942 kilopascal dan temperatur sekitar 500 derajat sampai 800 derajat Celcius. Pada akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bahan bakar melalui nozzle. Penginjeksian bahan bakar menggunakan tekanan yang tinggi atau sekitar 40 bar sehingga solar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar
berubah menjadi butiran-butiran cairan yang sangat halus seperti kabut. 3. Langkah usaha. Pada awal langkah usaha, butiran bahan bakar akan terbakar sehingga panas di silinder meningkat dan tekanan di dalam silinder bertambah. Energi hasil pembakaran akan mengekspansi gas dan sangat cepat dan membuat torak terdorong menuju TMB. Energi dorong pada torak ini akan diteruskan ke batang torak dan diubah menjadi energi gerak putaran oleh poros engkol. Energi ini sebagian besar disimpan dalam flywheel untuk proses kerja berikutnya. 4. Langkah buang. Pada langkah buang, torak bergerak dari TMB ke TMA dan katup buang membuka. Gas sisa hasil pembakaran didorong keluar oleh torak melalui katup buang. Selanjutnya, gas buang dibuang melalui knalpot. Pada akhir langkah buang, katup masuk membuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Perhatikan diagram PV motor diesel 4 langkah pada gambar berikut. Pada gambar berikut, siklus motor diesel digambarkan dalam bentuk diagram tekanan dan volume atau PV pada tekanan tetap. Langkah pada siklus motor diesel antara lain: langkah pertama, garis 0 sampai 1 adalah langkah isap berupa pemasukan udara pada tekanan konstan. Kemudian langkah 1 dan 2 adalah langkah kompresi udara pada keadaan isentropik. Selanjutnya adalah langkah 2 dan 3, yaitu pembakaran yang menghasilkan pemanasan gas pada tekanan konstan. Pada siklus diesel, langkah 2 dan 3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan. Langkah 3 dan 4 adalah langkah ekspansi panas pada keadaan isentropik. Energi hasil pembakaran akan didorong torak ke TMB. Langkah 4.1 adalah langkah pengeluaran kalor pada tekanan konstan. Setelah itu, tekanan pada silinder akan turun secara drastis karena katup buang terbuka. Langkah terakhir, 0 dan 1. Gas sisa pembakaran dibuang pada tekanan konstan. Perbedaan pada siklus motor bensin dan motor diesel dapat kamu lihat pada tabel berikut.